Baik anak-anak, kemarin kita sudah menyelesaikan soal pembagian dengan bilangan yang kecil. Kali ini kita akan membagi bilangan yang besar, ya, yaitu dengan cara bagi kurung. Yuk, mari kita selesaikan dulu nomor yang pertama ini, yaitu dengan cara bagi kurung, ya. Kita tulis 52 dibagi 2 sama dengan ini. Nah, ini kita tulis dulu seperti ini pembagiannya. Kita bagi satu-satu mulai dari puluhannya. 5 dibagi 2 bisa tidak? Bisa, ya. 5 dibagi 2 yang mendekati yaitu 2. Kenapa 2? Karena 2 dikali 2 itu sama dengan 4, ya. Kenapa enggak 3, Bu? Karena kalau 3 dikali 2 itu hasilnya 6, jadi lebih dari 5. Harus yang di bawah 5, jadi yang mendekati adalah 2. 5 dibagi 2, yaitu kita dapat 2. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Setelah itu kita kurangi. 5 dikurangi 4, 1. Nah, sekarang kita bagi lagi ke atas. 1 dibagi 2, bisa tidak? Nah, jika tidak bisa, maka kita turunkan angka 2 yang ada di atas ini. Diturunkan. Oke, jadi 12. 12 dibagi 2 adalah 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, 6 dikali 2 sama dengan 12. Oke. Dikurang lagi. 12 dikurang 12 adalah 0. Nah, selesai sampai di sini, sampai bertemu angka 0, artinya pembagian ini sudah selesai. Jadi 52 dibagi 2 hasilnya adalah 26. Oke, sekarang kita kerjakan angka yang lebih besar lagi. 245 dibagi 5. Sama seperti tadi, kita buat kurungnya dulu. 245 dibagi kurung. 245 dibagi 5. Kita hitung dari yang paling depan ratusannya. 2 dibagi 5 bisa tidak? Nah, jika tidak bisa, karena 2 tidak bisa dibagi dengan 5, maka 2 harus mengajak angka yang di belakangnya, ya. Ini. Sekarang 24 dibagi 5, bisa tidak? Bisa. Berapa hasilnya? Yang mendekati, yaitu 4. Kenapa 4? Kenapa kok enggak 5, Bu? Karena kalau 5 dikali 5 itu hasilnya 25. Jadi lebih dari angka 24. Kita cari yang di bawahnya atau mendekati, ya. 5 dikali 4 atau 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, sekarang kita kurangi. 2 dikurang 2 habis. 4 dikurangi 0, 4. Nah, kita hitung lagi sampai hasilnya 0. 4 dibagi 5 bisa? 4 dibagi 5 bisa tidak? Tidak bisa, ya. Jadi harus pinjam angka yang di belakangnya kita turunkan. 5 kita turunkan ke bawah. Oke, nah 45 dibagi 5 adalah 9. 9 dikali 5 sama dengan 45. Kemudian kita kurangi, berapa hasilnya? 45 dikurang 45, hasilnya adalah 0. Nah, selesai sampai bertemu angka 0, artinya 245 dibagi 5 sama dengan 49. 49. Nah, sampai di sini paham, ya? Semoga kalian bisa paham dan bisa mengerjakan latihan-latihan soal pembagian.
Baik anak-anak, kita akan membahas contoh soal yang ada pada buku ya. Itu di sana tertulis 126 dibagi 6 berapa? Nah, kita kerjakan dengan cara pembagian bagi kurung. Ditulis dulu 126 bagi 6. Nah, begini ya bentuk perhitungannya untuk bagi kurung. Jadi 126-nya dikurung sama dengan, nah kita tulis. Pertama kita lihat dulu angka pertamanya ini ratusannya. Pastikan bahwa ratusannya ini lebih besar daripada pembaginya. Nah sekarang kita lihat satu ini lebih besar atau lebih kecil daripada 6? Satu ini lebih kecil, sehingga kalau di sini angkanya lebih kecil, maka harus mengajak bilangan yang ada di belakangnya. Nah, ini angka berapa? 2, sehingga jadi 12. 12 dibagi 6, berapa 12 dibagi 6? Ya, 12 dibagi 6 adalah 2. Tulis di sini. Oke. Ya. Kenapa? Kalau 6 dikali 3 berapa? 6 dikali 3 adalah 18, maka tidak bisa ditulis di sini karena lebih dari angka 12. Jadi harus yang mendekati 12 atau tepat dengan angka 12. Tidak boleh lebih dari 12. Kebetulan kita mendapat contoh soal yang angkanya pas ya. Jadi 12 dibagi 6 adalah 2. Tulis di sini. 2 dikali 6 sama dengan 12. Tulis di bawahnya 12. Kemudian dikurangi. 12, 2 dikurang 2 habis. 1 dikurang 1 habis. Jadi habis ya, ini kosong ya. Tapi masih ada angka di belakangnya nih. Masih ada angka 6 yang belum dibagi. Artinya pembagian ini belum selesai ya. 6-nya kita turunkan. Kemudian kita lanjut hitung. 6 dibagi 6 berapa? Jika pembagian dengan angka yang sama, maka hasilnya 1. Jadi 6 dibagi 6 adalah 1. 1 dikali 6 hasilnya 6. Nah, kemudian dikurangi. Nah, 6 dikurang 6 habis atau 0. Nah, sampai di sini selesai pembagian kita. Ya. Jadi 126 dibagi 6 adalah 21. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau belum paham silahkan disimak ulang video Bu Guru atau boleh ditanyakan langsung ke Bu Guru.